Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnaud channel ternak sapi Bali. Kali ini kita berada di kandang pengemukan kita ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini, saya ucapkan selamat datang dan tentunya tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru untuk sahabat semua dan para penggemar saya di channel ini. Semoga di tahun baru ini kita tetap semangat baru dan tentunya selalu berkarya bersama membagikan informasi yang tentunya bisa bermanfaat dan menghibur sahabat semua. Kali ini kita akan membagikan aktivitas kita di tempat bang pakan kita ini, di mana di kandang kita ini kita tanam rumput odot dan juga kita di sini juga merawat sapi. Nah, seperti ini sahabatku. Jadi ini adalah sapi Bali yang kita rawat di sini. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kali ini kita tidak bosan-bosan membagikan tips ataupun cara kita berternak sapi Bali penggemukan ya. Ya, di sini kita membagikan informasi seputaran berternak sapi Bali pejantan, di mana kita awali dengan modal kecil, di mana kemarin ini harganya 8 juta satu ekor, dan itu pun kita belinya langsung di peternak ya. Jadi kita ingin membantu juga para peternak di sekitar tempat kita ini supaya sapinya lebih mahal mendapatkan harga dibandingkan dengan saudagar yang mengambil ya. Walaupun kita beli ke peternak langsung, tentunya itu harganya lebih murah. Bagaimana saya bilang lebih murah? Kalau seandainya kita ini beli ke pengepul ataupun tengkulak ataupun saudagar ya, yang tentunya harganya tidak 8 juta, bisa 8,5 harganya. Jadi yang angkat itu adalah tentunya ya yang saudagarnya. Jadi kita tuh dia tuh ngambilnya lebih murah, jualnya lebih mahal ya, itu prinsip ekonomis. Tapi kita ingin memberi langsung ke peternak, jadi harganya lebih, kita bisa lebih murah ya, walaupun dari saudagar kita lebih mahal. Saudagarnya minta 7,5, kita belinya 8 juta ya, biasanya jualnya sampai 8,5 juta ini. Nah, itu adalah risiko kita sebagai peternak, harus jeli ya cara membeli sapinya. Kalau kita membeli itu pasti mahal, kalau kita menjual itu tentu harganya akan murah ya, biasa itu ke malam. Nah, selain itu kita membagikan tips di sini bukan sekedar jual belinya, tapi kita akan merawatnya, bagaimana sapi kita ini kita bisa rawat dan bisa bertumbuh secara maksimal. Tentunya berbagai macam banyak tips-tips yang bisa kita bagikan. Yang pertama, kita harus melihat sapi kita tentunya dengan cara memilih bibit yang bagus. Itu adalah poin yang tidak bisa kita lupakan. Bagusnya di mana ya? Nah, seperti itu mungkin karena selama ini mungkin teman-teman sudah banyak yang berpengalaman memilih sapi bagus, tapi ujung-ujungnya makannya itu kurang, otomatis tidak tumbuh maksimal. Selain memilih bibit yang bagus, kita juga merawat dengan baik. Jadi baiknya itu kalau kita pagi hari kita harus berikan air minum dan juga selalu menyediakan rumput di palungannya. Nah, itu poinnya ya. Karena kita ketahui kalau sapi itu berkeliaran itu dia setiap saat itu akan makan rumput liar. Nah, kalau kita lihat itu akan terbatas pakannya di palungannya saja. Jadi sahabatku semeton ngarit di mana aku berada, tips kita yang sangat sederhana ini kita bagikan bukan untuk menggurui ya. Kita ini sama-sama belajar berternak, bagaimana kita bisa bertahan di saat situasi seperti sekarang ini. Tentunya peternak sapi itu tidak seperti yang kemarin ya, waktu banyak permintaan tuh harganya mahal. Nah, kita ini makanya kalau kita tuh berternak sapi itu harus pintar-pintar memilih waktu untuk menjual. Kalau sekarang ini kita membeli di saat harga murah itu bagus, dan nanti kita menjualnya di saat harga mahal di saat hari raya Idul Adha. Ya, seperti itu biasanya pengalaman kita secara otodidak sudah kita dapatkan dari orang tua kita terdahulu ya. Jadi itu tips kita untuk merawat ternak sapi. Pertama tadi kita sudah bilang pemeliharaan dan tentunya pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit bagus, pemeliharaannya bagus, tentunya sapinya akan bertumbuh secara maksimal. Nah, itu sahabatku sekedar informasi kita, tentunya banyak yang bisa kita bagikan ke penonton, penggemar, sesama penghobi ternak.
ternak sapi, dan tentunya para penggemar saya dimanapun berada, jangan bosan-bosan ya mengikuti saluran ini. Semoga terhibur, dan mungkin sahabat memiliki sahabat, orang tua ataupun saudara yang berternak sapi, mungkin bisa kita berbagi pengalamannya. Seperti di sini kita nih selalu berbagi informasi tentang perawatan sapi. Tentunya selain memilih bibit, pemeliharaan, tentunya jenis rumput yang besar ya. Di sini kita menanam rumput odot seperti ini. Ini rumput yang cepat tumbuh ya, apalagi sekarang musim hujan banyak sekali cepat tumbuh seperti ini. Di sini akan tumbuh banyak di musim hujan ini. Nanti bisa tok ya rumputnya. Nah, untuk rumput sawah ini juga ada ilalang. Kita kolaborasikan dengan rumput odotnya supaya beraneka macam ya. Semakin banyak campurannya semakin bagus nutrisi yang didapatkan oleh sapi kita. Jadi rumputnya semakin banyak campuran semakin bagus. Kalau kita bisa pakai hijauan, daun singkong, daun gamal, itu akan juga daripada kita memberikan satu macam pakan itu, karena sapi itu di alam liar tuh dia tuh akan tidak memakan rumput saja, dia tuh akan canggut sana canggut sini, makan sana makan sini ya. Dia makan bucuk pisang, pil pisang dimakan, kelapanya dimakan, tapi sedikit-sedikit ya. Dia tuh instingnya mungkin dia tuh cari yang hijau-hijau ya, yang beraneka macam yang dimakan. Dan kalau sapi itu kita kandangkan, dia tuh akan menghabiskan apa yang ada di palungannya, itu bedanya. Jadi dia itu tidak bisa memilih apa yang diperlukan oleh tubuhnya, apa yang dia mau. Jadi tentunya kita juga harus menyediakan vitamin dan mineral untuk menyeimbangkan nutrisi yang ada di dalam tubuhnya. Seperti itu sahabatku, pengalaman kita selama ini. Tentunya selain itu adalah kita tentukan pasrahkan nasib berternak kita kepada Tuhan Maha Kuasa ya. Kita sudah berusaha, tentunya tidak lupa kita berdoa, dan tentunya selalu belajar dari pengalaman kita, apa yang tidak boleh dimakan sapi, apa yang harusnya diperhatikan supaya sapinya bisa mendapatkan keuntungan. Seperti itu sahabatku, di video yang sederhana ini semoga kita bisa saling silaturahmi. Sudah sekian lama kita bersama-sama menjadi konten kreator, semoga kita tetap bisa bertahan dan tetap bisa memanfaatkan platform ini untuk menjalin silaturahmi dan membagikan informasi sesuai dengan pengalaman kita sebagai peternak sapi, tentunya secara bertanggung jawab, dan tentunya ini adalah video yang original yang kita bisa bagikan dan tidak mengandung pelanggaran pedoman komunitas ya. Itu jadi kita di sini supaya tidak sia-sia membagikan videonya, tidak tersangkut ke pihak lain. Semoga dengan ada video yang sangat sederhana ini teman-teman bisa terhibur dan semangat berkarya sesama penghobi berternak sapi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali. Dadah.